Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, khalif tu'raf. Berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah atau oranye atau hijau supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia nggak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Ada. Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti. Sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip, membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan, dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu? Tenar di langit. Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya, Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia. Padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa Ustaz ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa, Ustaz? Iya. Karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah, Ustaz ini yang benar aja. Emang Ustaz pernah melihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul SAW. Ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi SAW, attatis sama'u wa huqqa laha an ta'it.
Kata Nabi SAW, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan. Dipan itu, kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Nah, keberatan muatan. Kata Nabi SAW, attatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wa huqqa laha an ta'id, kata Nabi SAW, dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa wahai Nabi SAW? Kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi SAW, ma min mawdi'i arba'ati asabi'. Setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah? 6 senti kah? 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari, kata Nabi SAW, illa wa fihi malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat, yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini. Cari pemukiman, perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 senti ada satu manusia. Tidak ada. Jalannya aja yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkebunan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas. Tentang orang yang mengenal kita atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Anda akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat. Akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah jalla wa ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit. Beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi privasi kita akan terganggu. Tapi orang tenar di langit tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya, ada beberapa hadis Nabi SAW yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlil. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah tasbih, tahmid, dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Di antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arshi. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Tahu Anda arsh? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsh, di atas arsh ada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi SAW, lahunna dawiyun kadawiyin nahl. Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsh, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan
mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, "Tudzakiru bisahibiha." Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan 4 kalimat mulia tadi. Jadi kalau Anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama Anda akan terus bergaung. Nama Anda akan terus terkenal. Nama Anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama Anda tidak asing. Nama Anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah Jalla wa ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana, sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan. Sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan, ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, perbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya Anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.